beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu, aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka. Dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Maka majulah Sisak, Raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu. Dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat, karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir, semuanya tertulis dalam riwayat Semaya nabi itu, dan Ido pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Tawarik 12. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lengah saat diberkati. Di pasal 11 kita melihat Rehabeam taat dan diberkati. Tetapi di pasal 12 terjadi perubahan. Ketika ia menjadi kuat, ia justru meninggalkan Tuhan. Ini peringatan bagi kita. Bahaya terbesar seringkali bukan saat susah, tetapi saat hidup sedang berhasil. Di ayat 1, lengah setelah kuat. Rehabeam menjadi kuat, tapi kemudian ia meninggalkan hukum Tuhan, seluruh Israel ikut terseret. Ini adalah pola yang sering terjadi. Saat butuh Tuhan, dia mendekat. Saat sudah kuat, dia menjauh. Berkat tanpa kewaspadaan bisa membawa kita menjauh dari Tuhan. Di ayat 2-4, serangan dari Mesir. Raja Mesir, Sisak, menyerang Yehuda, membawa banyak kereta, pasukan besar. Mengapa ini terjadi? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Saat kita menjauh dari Tuhan, perlindungan Tuhan pun terbuka. Di ayat 5, teguran Tuhan melalui Nabi. Nabi Semaya berkata, "Kamu telah meninggalkan aku, maka aku juga meninggalkan kamu." Tuhan tidak diam. Tuhan menegur karena ia mengasihi. Teguran Tuhan adalah tanda kasih, bukan penolakan. Di ayat 6-7, kerendahan hati membawa pemulihan. Pemimpin dan raja merendahkan hati, mengakui Tuhan itu adil. Respon yang benar, bertobat dan merendahkan diri. Tuhan melihat kerendahan hati mereka dan murkanya ditahan. Kerendahan hati membuka pintu belas kasihan Tuhan. Di ayat 8-9, disiplin Tuhan tetap ada. Mesir tetap menyerang, harta baik Tuhan dirampas. Perisai emas diganti dengan perisai tembaga. Artinya, ada pengampunan, tetapi tetap ada konsekuensinya. Tuhan mengampuni, tetapi konsekuensi dari pilihan tetap ada. Di ayat 14, hidup yang tidak sepenuh hati. Rehabeam dikatakan, ia tidak melakukan apa yang baik karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Masalah utamanya adalah tidak konsisten mencari Tuhan. Pelajarannya, masalah terbesar bukan jatuh, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Inti daripada renungan kita pada hari ini adalah yang pertama, jangan lengah saat diberkati. Yang kedua, menjauh dari Tuhan membuka pintu masalah. Yang ketiga, Tuhan menegur karena mengasihi. Yang keempat, kerendahan hati membawa pemulihan. Yang kelima, konsistensi dalam mencari Tuhan itu penting. Amin. Tuhan Yesus memberkati.